nyakitin orang lah. Saya dulu istri satu, Bapak Ibu. Tuh, udah mulai ada yang protes tuh. Saya mau bahas akhlak, mau bahas adab. Saya dulu istri satu. Lanjut pora. Karo ngenteni isa solmed kilo. Saya waktu istri satu hampir tiap hari berantem. Istri saya yang pertama pernah bilang, dulu manggil saya Abi. Bi, rizki yang Allah berikan kepada Abi kalau dibagi 4 istri rasanya masih sisa. Saya nggak langsung yes gitu, nggak. Ini jangan-jangan jebakan. Karena apa? Cemburunya ini orang luar biasa. Saya nggak ada masalah dengan wanita lain, selalu dicemburui. Hampir tiap hari berantem, saudara. Maka nggak lama Allah takdirkan saya menikah yang kedua. Lo mau tepuk tangan yang semangat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan bersama yang menjawab salamnya semangat, kompak dan ikhlas karena Allah, semoga diberkahi kehidupannya, diberkahi rumah tangganya. Kalau punya utang, lunas utangnya dengan mudah. Kenapa selalu aminnya utang lebih keras daripada amin yang lain? Tadi saya di sana juga begitu. Apakah di sini ada yang punya utang? Sebetulnya nggak usah ngaku, terbayang dari aura wajahnya. Karena orang punya utang tuh walaupun senyum beda. Senyumnya senyum kecut karena baru ditagih utang ya. Semoga yang menjawab salam dengan semangat, komplak dan ikhlas, semoga ditakdirkan hidupnya selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 kalimah Nabi bersabda yang ringan diucapkan namun berat timbangan pahala di sisi Allah. Dan 4 kalimah ini adalah 4 kalimah yang dicintai Allah. Wahai saudaraku tercinta jamaah yang dirahmati Allah, mari kita baca sama-sama, keluarkan suara terbaiknya, suara terindahnya, semoga menjadikan sebab hidayah kita dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih semangat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum. Hadirin, saudaraku tercinta jamaah yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, orang yang paling dekat dengan beliau di hari akhir adalah orang yang paling banyak baca salawatnya. Tolong jawab, semoga menjadi doa yang nyata. Siapa yang mau ditakdirkan Allah dekat dengan baginda Nabi, angkat tangannya.
Yang mau dekat dengan Nabi angkat tangannya. Tolong jawab yang kompak. Mau dekat Nabi? Mau dekat Nabi? Lebih semangat. Mau dekat Nabi? Kita mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Engkaulah Nabi mentari umat, engkaulah Nabi rembulan umat, engkaulah Nabi cahaya umat, menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Engkaulah Rasul yang sayang umat, engkaulah Rasul yang cinta umat, engkaulah Rasul panutan umat, siang malam risaukan umat. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kami umatmu yang sayang padamu, kami umatmu yang cinta padamu, kami umatmu yang rindu padamu, siang malam rindu jumpa denganmu. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Yang berdiri semoga Allah tegak berdirikan iman dan ekonominya. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. عليه Hadratal Mukarram, para alim, para ulama, sesepuh lan pini sepuh, para kiai, para habaib yang hadir, yang kami cintai karena Allah, para tokoh masyarakat, organisasi Islam, pimpinan dari Nahdlatul Ulama, pimpinan daripada Muhammadiyah, LDII dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada panjenengan sedoyo. Pimpinan perguruan pencak silat PSHT, tepuk tangan dong buat PSHT saudara. Yang alhamdulillah saya dengar sedang ada perlombaan voli, khusus malam ini diliburkan ikut ngaji. Semoga menjadikan sebab solusi untuk menggapai ilahi Rabbi dengan jalan mengikuti sunnah Nabi, mengikuti barokahnya para wali. Amin ya Allah ya Rabbal. Teman-teman Banser yang alhamdulillah begitu setia dalam keadaan berdiri, pon ngopi nopo tereng nih. Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat Banser. Yang tepuk tangan saya doakan nggak kena stroke. Loh kok bisa begitu? Tanda orang kena stroke udah nggak bisa tepuk tangan. Betul? Dan jadi kalau ada orang malas tepuk tangan, jangan-jangan dia sudah kena gejala stroke. Baik, tepuk tangan buat semua panitia yang hadir. Bu, kalau di sini masih enak ya, Bu, ya gitu. Kalau di Jambi, Bu, oi gitu. Di Jambi kota sana, macam-macam lah ya. Ada sebagian Bu, dalam gitu. Kalau tadi di tempatnya Mbak Muhajir, Bu, dalam. Pak, kurang kompak. Memang Bapak selalu nggak kompak ya. Ibu sudah siap, bapaknya ketiduran. La ilaha illallah. Bu, Pak, alhamdulillah. Di sini ada TK nggak?
Ada TK nggak? Ada TK? Ada nggak anak TK yang punya utang? Hah? Nggak ada ya? Umumnya anak TK nggak punya utang. Pekerjaan TK saya rasa nggak jauh berbeda. Di mana-mana dikit-dikit tepuk. Makanya saya ajak Anda tepuk tangan biar yang punya utang lunas utangnya. Sekali lagi tepuk tangan buat diri Anda. Kan jarang-jarang pengajian begini. Baik saudara, perkenalkan Al-Fakir Ahmad Joko Yulianto Burhanuddin. Lahir di Ngawi, besar di Bandung, dewasa di Jakarta, sampai hari ini melalang buana. Kemarin sarapan pagi di Lampung, makan siang di Jakarta, makan malam di Jambi. Paginya sudah sampai pengajian Lubuk Linggau. Tadi pagi Lubuk Linggau, ba'da zuhur tadi tempatnya Yai Muhajir daerah Bangko. Sekarang sampai sini. Makanya saya turun dari mobil agak lemes saudara. Kenapa? Sudah beberapa hari punggung saya nggak kena tempat tidur. Tidurnya di pesawat sama di mobil. Saya mau tanya, kehidupan begini biasa atau luar biasa? Yang lebih luar biasa demi Allah, tahadus binikmah. Kenapa saya dipanggil nama Ajib? Selain karena kepanjangan namanya, disingkat A, J, Y, B. Dibaca? Itu ada ceritanya. Ceritanya apa saudara? Ceritanya Anda percaya alhamdulillah, nggak percaya itu yang terjadi. Waktu saya pengajian di Jambi kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu bersama Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi Bapak Ibu, kumpulnya sekian banyak ini karena ada nama Ustadz Solmed yang dipasang. Betul tidak? Coba cuma nama Abah Ajib, insya Allah nggak sebanyak ini. Sopo kui, ora kenal aku. Gen apa boten? Gen apa boten? Ya kan? Begitupun di sana, sampai yang hadir bisa 10.000 orang karena ada nama Habib Ahmad Al-Habsyi. Tapi ala kulli hal, walaupun jenengan nggak kenal saya, sebagian besar nggak kenal saya, tapi sebagian jamaah saya mengenal saya. Salah satunya saya ada jamaah di Lampung, namanya Kiai Haji Faisal Hani. Tinggal di Bandar Lampung, pimpinan pondok pesantren Quran di sana. Putra putrinya semua rata-rata hafal Quran di bawah 1 tahun. Satu ketika beliau ingin ikut pengajian saya di Jambi. Naik mobil pribadi. Sopir beliau sebagai kiainya, Bunyai putrinya, ada Habib Bashir Al-Hasani Al-Yamani, istri Habib sama santri putri. 7 penumpang dalam satu mobil dari Bandar Lampung menuju Jambi dengan kecepatan yang standar. Sampai Sungai Lilin jam 2:30 pagi. Setelah mereka istirahat di satu masjid, mereka ngopi dan amalan, cerita mereka, maka mereka mau melanjutkan perjalanan ke Jambi, mau nyalik truk, di depan ada truk. Tiba-tiba ada bis di depannya. Sehingga apa yang terjadi? Supir mungkin bercampur ngantuk lelah, langsung banting setirnya ke kiri. Tiba-tiba supir hilang kendali, mobil nabrak warung. Lha jenenge nabrak ya ngono kuwi to. Mosok nabrak brak, kok gak nabrak jenenge nggih napa mboten? Karo nggugah sing ngantuk. Pengajian lagi dimulai kok wis ngantuk. Nggih napa mboten? Tak tenteni baraku Ustaz Solmed tibake sapa kuwi? Gak kenal aku. Iya, saya tahu. Sampai nggak nunggu saya. Emang gua pikirin. Ya kalau mau tepuk tangan yang kompak kenapa? Nah, ringkas cerita saudara, mobil nabrak warung, warungnya rubuh, mobil terpelanting sampai posisi terakhir, bannya di atas, 2 ban pecah, semua kaca pecah, ringsek dalam posisi 75% kerusakan. Saya mau tanya sama jenengan, kerusakan mobil dalam kecelakaan seperti itu, umumnya penumpangnya terluka tidak? Betul. Rata-rata minimal ada yang meninggal. Betul? Betul? Yang jawab betul semoga ditolong Allah. Betul?
Yang jawab betulnya semangat, semoga datang pertolongan Allah lebih cepat. Betul? Iya, emang Indonesia begitu, diingetin dulu baru enggak. Ya, dari tadi saya nunggu minum kok, boro-boro minum, mejanya aja nggak ada. Tepuk tangan buat panitia, saudara. Emang harus diingetin dulu. Lanjut tidak? Kita sekali-kali ngaji sampai pagi ya. Pumpung ini semua pejabat nggak ada yang bayar saya, nggak ada. Ustadz Solmed itu saudara terkenal ustadz yang mahal. Sekali ngisi pengajian paling tidak saya dengar 80 juta. Ini pejabat-pejabat di atas, baik kades, camat, nggak ada yang dimintai bayaran. Jadi mendatangkan saya, mendatangkan Ustadz Solmed gratis, tis. Alhamdulillah. Pumpung gratis aja kau udah mulai ada yang ngegerutu. Ringkas cerita saudara, pada saat nggak lama masyarakat datang, apa yang terjadi? Wallahi wa nabi, demi Allah dan demi Rasulnya, wallahil azim, demi Allah yang maha agung, 7 penumpang di dalamnya selamat walafiat. Sebentar, bukan saja selamat, tidak ada yang tergores sedikit pun. Tidak ada satu tetes darah yang keluar dari semua 7 penumpang. Saya mau tanya, tolong jawab, kejadian seperti ini biasa atau luar biasa? Saya mau tanya, ajib tidak? Kecelakaan hebat, semua 7 penumpang di dalam mobil, mobilnya ringsek, semua kaca pecah, dalam posisi ban di atas, bukan saja selamat, tergores pun tidak, saudara. Ini yang membuat masyarakat, polisi dan rumah sakit bingung. Itulah kenapa saya dipanggil nama Ajib. Ditanya, mau pengajian kemana? Pengajian ke Abah Kiai Haji Ahmad Joko Yulianto Burhanuddin. Susah amat nyebutnya, Ajib aja dibawanya, gitu saudara. Orangnya masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Begitupun kemarin saudara, belum lama ada satu pengusaha bangkrut, namanya Herdiawan, tinggal di Bandung, tepatnya Panjilikan, Bandung. Ada orang Jawa Barat sini? Ayo aja, Sunda, sing Sunda. Masya Allah, tepuk tangan Sunda, Masya Allah. Cililin mah ecek, kalapa muda. Herdiawan tinggal di Panjilikan, Bandung. Ikut pengajian tahadus binikmah. Bapak Ibu, Pak Kiai, mohon maaf, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah terjadi banyak kejadian yang di luar logika. Hari ini saya cuma mau berbagi cerita sama jenengan. Semoga kejadian ini menjadi kejadian yang barokah jenengan alami juga, yang baik-baiknya. Contoh, Herdiawan bangkrut, digugat cerai sama istrinya. Akhirnya mereka cerai. Pak, saya mau tanya, digugat cerai sama istri enak apa tidak? Pak, jawab, enak tidak? Biasa wanita di Bandung tuh begitu, kalau suami bangkrut minta cerai. Kalau di sini insya Allah enggak beda kata belakang tadi. Ringkas cerita, mereka cerai. Sang Herdiawan terlilit utang nggak besar, cuman 53 juta bagi yang orang kaya, tapi bagi Herdiawan itu besar, saudara. Yang namanya nagih utang itu nggak enak nagihnya. Dia datang pengajian kurang lebih seperti ini, ikut doa bareng, ikut muhasabah bareng. Pas ditawarin sedekah, uang yang ada ikut sedekah. Demi Allah, selesai pengajian, saya duduk di samping kolam, lagi santai gini. Dia juga duduk buka WA, langsung nangis terseduh-seduh. Sambil mendekat kepada saya, tiba-tiba maaf, cium tangan saya. Ada apa Pak? Abah, lihat ini WA-nya. Pas saya lihat baca WA, saya cuman ada kalimat seingat saya, kamu sekarang tidak lagi punya utang sama saya, alias nol. Maksudnya apa? Diceritakan. Sebelum berangkat ngaji ditagih utang dengan caci maki. Setelah ngaji selesai belum pulang, orang yang mencaci maki minta maaf dan mengikhlaskan seluruh utangnya.
Saya mau tanya, kejadian begini biasa apa luar biasa? Biasa apa luar biasa? Nah sekarang saya mau tanya, yang ngaji sekarang nih, sebelum pulang sudah dapat kabar utangnya lunas, saya doakan semoga lunas. Yang mau seperti itu angkat tangannya. Inilah orang-orang yang punya utang, saudara. Nggak apa-apa ya, yang penting saya mau tanya, Bu, mau lunas utang? Pak, mau lunas utang? Jawab yang kompak. Yang mau saya doakan lunas utangnya dengan cepat. Semua tolong jawab, mau lunas utang? Lebih kompak, mau lunas utang? Bayar. Saya boleh minum dulu nggak? Sambil berbagi ya. Yang punya minum boleh dipraktekin. Minum adab sunnah. 1, duduk. 2, tangan kanan. 3, dengan doa. Doanya bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Semua ikuti. Bismillahi. Lebih kompak. Bismillahi. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Air apa sih ini? Kok seger sekali? Enek sing batin, padune ngelaek. Hati-hati sing batin kualat sampean. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya hadir ke sini ada yang menjadi sebab. Siapa? Sekelompok anak muda di bawah yayasan Wasilah Hidayah Community, disingkat Wahid Community. Merekalah yang mendatangkan saya dan dai-dai nasional ke pelosok negeri Nusantara dengan gratis. Saya mau tanya, program mereka cakep tidak? Cakep tidak? Tolong jawab yang kompak, cakep tidak? Cikini gondang dia, saya di sini karena mereka, saudara. Kira-kira perlu nggak kita dukung? Perlu nggak kita dukung? Yuk kita dukung semampu kita. Ya, kita dukung semampu kita. Tapi ingat, kalau Anda keluarkan sedekah 2.000, percayalah rezeki yang datang juga 2.000-an. Kalau Anda sedekah 50.000, yang datang juga 50.000-an. Tapi kalau sedekah 100, lihat di bank, uang 100 ngumpul sama yang 100, betul? Betul. Saya dulu, saudara, nggak punya motor, nggak punya mobil, pengen nyicil, nggak ada persyaratan yang bisa saya ajukan ke leasing. Akhirnya saya terima hidup apa adanya. Saya belajar agama semampu saya, menyampaikan agama semampu saya. Belum lama dapat motivasi tentang bab sedekah. Akhirnya saya belajar sedekah setiap ba'da subuh 100.000. Karena saya punya guru menceritakan, kalau kamu mau melatih ikhlas, ambil bilangan uang yang terbesar yang kamu punya. Uangan terbesar yang kita punya itu 100.000. Saya berlatih tuh tiap pagi 100.000. Langsung kaya? Enggak, sampai uang saya habis. Tapi saya nggak nyangka, saudara, sekitar beberapa bulan yang lalu saya diundang pengajian di Garut. Selesai pengajian umumnya makan, betul? Selesai pengajian umumnya makan. Itu kalau di Jawa, saya nggak tahu kalau di sini. Ada makan nggak kira-kira? Soalnya saya langsung dibawa ke sini, naik panggung langsung disodorin mic. La ilaha illallah. Ala kulli hal, pas lagi makan, tiba-tiba ada seorang kiai, semoga Allah berkahi beliau, Kiai Haji Muhammad Iwan, hafal Quran 30 juz. Tiba-tiba beliau kurang lebihnya ngomong, Abah, saya ada 1 unit Pajero tahun 2019. Ini kuncinya, ini STNK-nya. Maksudnya hadiah buat Abah. Dan akhirnya sampai sekarang jadi kendaraan dakwah kemana-mana.
Saya mau tanya, cakep tidak? Ini jamaah Garut. Kalau jamaah sini saya tidak tahu, saudara. Gara-gara mungkin sedekah itu saya nggak tahu. Maka teman-teman, tidak ada orang miskin gara-gara sedekah. Tidak ada orang miskin gara-gara sedekah. Siapa yang pengen sehat dari sakitnya, belajarlah sedekah. Siapa yang menganjurkan? Nabi, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Belum lama saudara, ini air Toyalab, usahanya anak-anak Kiswah. Secara ilmiah ini kurang lebih seperti air Zam-Zam, ilmiahnya. Jadi air yang secara ilmiah bisa menyehatkan penyakit. Kasusnya banyak. Saya sendiri mengalami. Tiba-tiba ada orang datang ke saya menceritakan anaknya punya kanker, harus dioperasi. Beliau menangis terseduh-seduh. Maka saya tanya sama ibu itu, Bu, tolong jawab, siapa yang bisa menyembuhkan penyakit? Jawab. Lebih kompak. Siapa yang menguasai penyakit? Siapa yang berkuasa atas penyakit? Allah bisa menyembuhkan tanpa obat. Allah kuasa. Dengan obat Allah kuasa. Allah berhak menyembuhkan dengan sesuai dengan kehendaknya. Betulkah tidak? La ilaha illallah. Maka yuk kita doa bareng-bareng. Nah, dia pulang bawa beberapa botol. Minggu depan datang lagi ke majelis saya. Doa bareng, bawa lagi botol. Demi Allah saudara, di minggu ketiga datang nangis sambil tersenyum. Ngapain? Bawa amplop ngasih saya. Ada apa ini, Bu? Alhamdulillah Abah, barokah doa dan barokah mungkin sebabnya Aisyah Sunda mah aya jampe pamake. Paham tuh? Aya jampe aya pamake. Ada doa, ada yang dipakai. Itu anak saya pas mau dioperasi, dokternya bingung, kenapa kankernya hilang? Akhirnya dipulangkan, sampai sekarang sehat walafiat. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menyembuhkan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Maka teman-teman, kita dukung anak-anak muda ini ya, dengan hasil dagangan mereka lah membiayai Ustadz Solmed dan yang lainnya untuk hadir, saudara. Maka kita dukung, yuk kita persiapan sedekah. Sunduk sudah siap, kita baca sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, terimalah sedekah kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, terimalah iman kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah
Allah ya Tuhan kami, rahmatillah jamaah kami. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, berkahilah negeri kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, rahmatillah pemimpin kami. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, berkahilah rumah tangga kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, rahmatillah anak turun kami. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duhai Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Duhai Allah ya Tuhan kami, tunaikanlah hajat kami. Duhai Allah ya Tuhan kami. Tepuk tangan buat hadrohnya luar biasa. Lebih semangat. Yang semangat semoga hidupnya manfaat dunia akhirat. Baik saudara, 100 tahun yang lalu kita belum lahir ke dunia ini. 100 tahun yang akan datang insya Allah semua daripada kita sudah meninggalkan dunia ini. Why? Because you and me, Masya Allah. Kenapa? Karena anda dan saya umat di akhir zaman saudara. Nabi pernah bersabda, umatnya nggak jauh dari usia 60-70 tahun. Pejabatkah dia, rakyatkah dia, kiaikah dia, santrikah dia, alimkah dia, awamkah dia, taatkah dia kepada Allah, ingkarkah dia kepada Allah? Wallahi wan nabi, dia pasti mengalami mati saudara. Tolong jawab, betulkah tidak? Yang jawab betul saya doakan panjang umur, sehat walafiat. Kenapa? Salah satu tanda orang masih panjang umur, diajak ngobrol masih nyambung. Kalau orang di rumah sakit diajak ngobrol udah nggak nyambung, biasanya dapat kabar besoknya mati. Betulkah tidak? Jadi kalau saya nanya panjenengan sampai nggak jawab, saya khawatir malaikat Ijrail sudah di sekitar anda saudara. Jadi setiap kita pasti mengalami, yang semangat pasti mengalami. Orang kaya, orang miskin. Sebentar. Biar kompak kita gantian. Saya bagian kaya, sampean bagian mati. Bisa? Yang bisa semoga ditolong Allah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, banser. Jangan, Allah. Banser, laporin polisi. Ucapan yang tidak menyenangkan. Jangan main doa mati. Kita doakan banser kita panjang umur, sehat walafiat. Amin. Barokah usianya, amin. Barokah rumah tangganya, amin. Barokah pekerjaannya, amin.
Saudara, dalam kehidupan kita yang sementara, kita kumpul hari ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa yang kecelakaan tadi tidak luka, bahkan selamat? Karena ditolong Allah. Kenapa seorang Herdiawan ikut ngaji, belum pulang sudah lunas hutangnya? Karena ditolong Allah. Bahkan lebih ekstrim, demi Allah saudara, saya pengajian kemarin di Pulau Rimo, belum lama, bulan lalu, saya baru naik panggung, kiai sepuhnya Kiai Haji Abdurrahim, alumni Syekh Iksan Jampes, alumni Benda, usianya hampir 100 tahun karena kelahiran tahun 26. Tiba-tiba langsung memeluk saya dengan pelukan yang erat sambil nangis terseduh-seduh. Pengajian saya belum mulai sudah nangis. Pengajian saya mulai tambah nangis. Zikir saya mulai tambah nangis. Doa saya tutup tambah nangis. Saya turun, dia ikut turun. Pengajian, maaf, Kiai Solmed belum nggak ikut. Saya tanya, kenapa? Saya bingung apa yang terjadi pada beliau. Mbah Yai nyun pangapunten, enten napa jenengan kok ngados ngoten niku? Apa kata beliau? Saya kecil di Jampes, remaja saya di Benda, Kiai Amin. Saya kelahiran tahun 26. Hari ini usia saya hampir 100 tahun. Wajar Abah, usia tua, pandangan saya sudah rabun. Wajar tidak? Wajar tidak? Tapi saya bingung, pas sampean datang, demi Allah dia ngomong, mataku langsung padang. Tak nggo nangis terus padang teko saiki. Bahkan boyokku lorone hilang. Itulah yang membuat saya menangis. Sampai akhirnya beliau ikut safari dakwah hampir 12 titik pengajian waktu di Pulau Rimo. Saya mau tanya, kejadian begini, ini nggak masuk logika tapi nyata. Siapa yang memperlakukan ini terjadi? Allah. La ilaha illallah. Betulkah tidak? Jadi semua kejadian di dunia ini saudara, baik masuk logika, tidak masuk logika, kalau dinisbatkan kepada makhluk, maka itu nggak benar. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, Allah kuasa atas segala kehendaknya, yang tidak dimintai pertanggungjawaban atas segala ciptaannya saudara. Maka teman-teman, apapun masalah kita, jangan dinisbatkan pada kekuasaan kita. Kita ini punya masalah banyak. Berapa tahun coba yang punya utang tuh nggak lunas-lunas? Kenapa? Mengandalkan akalnya, mengandalkan okolnya. Coba sekali-kali mengandalkan kekuatan spiritual. Apa? Sodakoh itu spiritual. Apa? Zikir, doa itu spiritual. Itu yang saya coba saudara. Demi Allah saudara, kalau saya mengandalkan kekuatan akal dan okol, nggak akan kebeli tuh Pajero, nggak akan kebangun tuh pesantren. Tanya beliau, hampir 7 tahun ikut saya, beserta semua santri yang ada, sampai detik ini gratis, nggak bayar. Dulu saudara, saya punya istri 1, anak 1. Kerjaan saya apa? Kuli bangunan di Jakarta. Sambil ngajar TPA TPQ saudara. Dagang es di depan SD saudara. Kaya boro-boro. La ilaha illallah. Tapi saya coba merubah mindset saudara. Akhirnya berubah hidup saya hari ini. Alhamdulillah. Makanya momen Maulid ini saudara, yuk kita jadikan momen bagaimana kita ditolong Allah. Siapapun dia, NU kah dia, LDII kah dia, Muhammadiyah kah dia, apapun organisasinya, kalau ditolong Allah, clear, semua masalah selesai. Tolong jawab, sepakat tidak? Tolong jawab, sepakat tidak? Tapi apapun organisasinya saudara, apapun kegiatannya saudara, kalau nggak ditolong Allah, maka dia akan sengsara dan hidupnya nestapa. Tolong jawab, betulkah tidak? Betulkah tidak? Maka yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya. Kenapa? Kan kau tinggalkan hartamu saudara dengan kematian. Yang punya jabatan, yang punya ilmu, jangan sombong. Kenapa saudara? Bakal kita tinggalkan. Kenapa? Kesombongan hanya jubahnya Allah saudara. Sekarang lahir seorang anak muda di Blitar, namanya Gus Ikdam. Ikut bikin pengajian berawal dari 7 garangan. Sekarang yang hadir hampir 50.000 tiap minggu saudara. Gak apa badan? Tahu Gus Ikdam? Kenal sama Gus Ikdam? Kapan kenalan sampean? Sok kenal aja sampean. Kita doakan semoga Gus Ikdam tambah barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Saudara, di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan ada seorang pelacur. Tahu pelacur? Di Jambi ada, ini apa sih? Jambi atau mana nih?
Bangko. Di Bangko ada, ada yang Bangko, ada yang Merangin. Yang benar yang mana nih? Ya udah itulah. Intinya di daerah sini ada nggak pelacur? Kalau pelacur namanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Gus Ikdam itu merawat yang begitu. Mau pelacur, mau pemabok, mau penjudi, diajak ngaji semuanya. Jadi saudaraku tercinta, kita nggak tahu nasib kita akhir nanti, betulkah tidak? Jadi kita jangan merasa suci dibandingkan mereka, saudara. Belum tentu matinya kita husnul khotimah. Seperti dalam Riyadhus Shalihin ada seorang pelacur hanya gara-gara berkhidmat, punya adab sama anjing yang sedang kehausan, Allah ampuni dosanya, dimasukkan surganya Allah. Pernah dengar cerita ini? Pernah dengar cerita ini? Hadis riwayat sahih, saudara. Tapi ada seorang wanita ahli ibadah, malam terjaga dengan sholat malamnya, siang terjaga dengan puasanya, nggak punya adab sama kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai mati kucing, maka wanita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillahi min dzalik, saudara. Jadi saudara, yang paling penting, mohon maaf, hafal Quran penting enggak? Penting. Tahu dalil penting enggak? Penting. Bisa sholat penting enggak? Penting. Semua kebaikan penting. Tapi yang paling penting, jaga adab. Jangan nyakitin orang lah. Saya dulu istri satu, Bapak Ibu. Tuh, udah mulai ada yang protes tuh. Saya mau bahas akhlak, mau bahas adab. Saya dulu istri satu. Lanjut pora. Karung ngenteni sasolmet kilo. Saya waktu istri satu hampir tiap hari berantem. Karena saya pernah jadi pengusaha. Jelek-jelek begini pernah punya penghasilan 100 juta per bulan sampai 1 miliar per bulan. Besar apa kecil? Besar apa kecil? Istri saya yang pertama pernah bilang, dulu manggil saya Abi, Bi, rizki yang Allah berikan kepada Abi kalau dibagi 4 istri rasanya masih sisa. Saya nggak langsung yes gitu, nggak. Ini jangan-jangan jebakan. Karena apa? Cemburunya ini orang luar biasa. Saya nggak ada masalah dengan wanita lain, selalu dicemburui, hampir tiap hari berantem, saudara. Maka nggak lama Allah takdirkan saya menikah yang kedua. Lo mau tepuk tangan yang semangat napa? Pas nikah yang kedua bernama Siti Aisyah binti Kiai Ahmad Darsono Sirajuddin. Saya usia hampir 40 tahun, beliau 20 tahun. Saya pernah nanya sama beliau, saya bilang, Aisyah, kamu nih anak muda, kok mau nikah sama orang tua? Apa kata beliau? Beliau panggil saya Abah, dulu panggil saya Ustadz. Ustadz, cinta tidak mengenal usia, katanya gitu. Demi Allah, nggak lama saya dipaksa nikah yang ketiga sama istri saya. Orangnya ada di dalam mobil. Demi Allah, orangnya ada di dalam mobil. Dipaksa nikah sama seorang wanita usia kalau nggak salah 18 atau 17 tahun, hafal Quran 30 juz. Gara-garanya apa? Bapaknya ngelamar saya. Bapak kandung wanita ini ngelamar saya ceritakan ke istri saya. Istri saya bilang begini, Abah, kalau Abah nggak mau nikahin Nurul, mohon maaf, Aisyah terpaksa lancang, memaksa Abah harus nikahi dia. Kenapa? Pandang ayahnya, Bah, jaga perasaannya, pandang Quran di dadanya. Dalam hati saya, pemaksaan yang indah ini. Akhirnya nggak lama saya nikah yang ketiga. Saudara, Allah takdirkan 3 istri saya itu kalau makan bareng satu nampan sama saya. Saya suapi yang pertama, Khadijah 40 tahun, Aisyah 20 tahun, Ajizah 17 atau 18 tahun. Itu satu nampan. Kok bisa rukun? Ternyata rukun itu nikmat, saudara. Dulu waktu istri satu berantem terus, giliran 3 bisa damai. Demi Allah saya bersumpah, lebih baik punya 3 istri tapi damai daripada istri satu berantem terus. Betul nggak, Pak? Lo tepuk tangan dah. Daripada lo dengar dari orang lain.
Mulai ada yang sakit hati kan? Yang sakit hati saya doakan kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Yang poligami itu saya, bukan suami Anda. Betulkah tidak? Berapa banyak wanita itu merasa sakit hati kalau ada orang nikah lagi. Saudaraku tercinta, saya cuma ingin menggambarkan, seorang wanita aja bisa rukun satu nampan, apalagi sesama Islam. Betulkah tidak? Mari kita bersatu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriman yang satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siap bersatu? Jawab yang kompak. Siap bersatu? Jawab yang semangat. Siap bersatu? Bukan bersatu dalam poligami, bukan. Ada di belakang, enggak. Bersatu dalam Islam, bersatu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap bersatu? Yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Berjamaah dalam ibadah. Yang ketiga, bertoleransi dalam khilafiyah. Yuk saudara, kita bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah. Kenapa? Jamaatul rahmah wal firqatul adzab. Berjamaah itu dapat rahmat, berpecah belah dapat azab. Siapa yang memecah belah keadaan jamaah, percayalah Allah akan turunkan azab padanya, saudara. Maka jangan mau ngikutin orang yang suka memecah belah umat. Tolong jawab, siap bersatu? Semoga Allah tolong yang siap. Siap bersatu? Berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah. Maksudnya toleransi, contoh baca sholawat, ya kan? Saya mau tanya saudara, mencintai Nabi wajib tidak? Tolong jawab, mencintai Nabi wajib tidak? Jawab yang kompak, mencintai Nabi wajib tidak? Mengaplikasikan cinta berbeda. Ada yang dengan sholawatan, albarjanji, diba, duror, maulid, manakib, dan yang lainnya. Itu aplikasi cinta. Maka kita hormati yang suka begitu, saudara. Yang gak suka begitu, udah biarin. Jangan kita debat masalah kunut dan tidak kunut. Sepakat tidak? Yang mau pakai kunut silakan, nggak pakai kunut silakan. Yang nggak bagus, yang nggak pakai dua-duanya, alias nggak sholat subuh, saudara. Betulkah tidak? Betulkah tidak? Yang baca sholawat sallallahu ala Muhammad silakan. Allahumma sholli ala Muhammad silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad silakan. Semuanya bagus. Yang nggak bagus, yang nggak baca sholawat, saudara. Betulkah tidak? Ada orang debat kusir masalah sholawat dan kunut. Saya tanya, Pak, sampean kok sibuk banget debat? Masih punya utang nggak? Masih. Ngapain coba? Sibuk debat masih punya utang. Lebih baik kita fokus bagaimana membayar utang kita. Betulkah tidak? Tepuk tangan buat saudara kita nih, pejabat kita. Lebih semangat dong tepuk tangannya. Iya kan? Saya pikir tadi temannya Jet Li, saudara. Mirip sama Jet Li ya. Masya Allah. Ada pendekar Cina dari mana ini saya bilang? Hong Fai Hong. Bertoleransi dalam khilafiyah. Dan hari ini saudara, saya apresiasi kepada Anda, 3 organisasi membuat satu kegiatan dalam berjamaah dari mulai NU, Muhammadiyah dan LID. Luar biasa, tepuk tangan dong. Subhanallah. Semoga ini istiqomah ya. Sudahlah, jangan saling menghujat, jangan saling menghina. Sama-sama mau mati, mau sama-sama istri satu aja kok. Betulkah tidak? Nah, saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika ada sahabat Nabi datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, keadaanku begini begitu begini, intinya mengadukan kesusahannya. Maka Nabi menjawab, bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali menjelang salat subuh, maka dunia akan datang ke telapak kakimu secara hina. Saudaraku tercinta, dibaca ini sahabat, akhirnya diberkahi rezekinya. Maka saya titip ini amalan bagi yang pengen murah rezekinya. Yuk kita baca sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita semua ingin ditolong Allah, dan tidak ada pertolongan Allah yang paling cepat kecuali dengan menjaga akhlak.
menjaga adab, minum pakai adab, bicara pakai adab, hidup dalam 1 kali 24 jam pakai adab. Maka ulama katakan orang yang pakai adab insya Allah doanya mustajab. Orang yang hidupnya pakai adab insya Allah doanya mustajab. Maka oleh sebab itu hadirin, yuk kita ramaikan maulid malam hari ini dengan saya nitip 5 amalan, semoga bisa diamalkan. Dan ini yang kami amalkan bersama santri dan jamaah, sehingga alhamdulillah terjadi banyak keajaiban. Dengan versi Sunda, tolong hadroh persiapan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin amalan kami itu 5 perkaranya. Yang pertama istiqamah jaga wudu. Yang kedua istiqamah berjamaah. Yang ketiga istiqamah bersedekah. Yang keempat istiqamah salat sunnah. Yang kelima istiqamah istighosah. Siapa bisa istiqamah melakukan, insyaallah Ta'ala mengabulkan. Semua Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan alhamdulillah. 1, jaga wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Tidak ada satu malaikat kecuali terjaga wudhunya. Saya lebih dari punya 10 guru, semua amalannya sama yang ini. Jaga wudhu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan bersuci. Tolong jawab, mau nggak dicintai Allah? Jawab yang kompak, mau nggak dicintai Allah? Belajar jaga wudhu. Nabi bersabda, sepanjang tidak batal dari wudhunya, sepanjang itu didoakan malaikat. Tolong jawab, mau nggak didoain malaikat? Jaga wudhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan terjaga wudhunya, sungguh matinya syahid fisabilillah alias husnul khatimah. Tolong jawab, maukah tidak? Latihan jaga wudhu. Jarang orang nggak jaga wudhu tiba-tiba mau mati wudhu dulu. Enggak. Perlu kebiasaan, saudara. Abah, saya baru dandan, bedak saya baru nempel. Enggak masalah. Tidak masalah. Jaga wudhu. Yang kedua, istiqomah berjamaah. Terutama sholat berjamaah bagi rijal, bagi ikhwan.
Kenapa? Nabi bersabda, saudara, barang siapa terjaga sholat 5 waktu berjamaah sepanjang hidupnya, Allah kasih 5 jaminan. Yang pertama, Allah hilangkan kesusahan hidupnya di dunia. Susah ngelunasi utang, Allah mudahkan. Maka ada ungkapan, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Berapa banyak orang yang tadinya ekonominya lemah, memperbaiki sholat, alhamdulillah ekonominya jadi menguat. Kasus nyata, saya punya teman kiai datang sowan kepada dia, minta amalan karena terlilit utang. Apa kata kiai? Jangan tinggal takbiratul imam selama 40 hari. Orang yang sama belum 40 hari datang bawa hadiah sambil senyum. Ditanya, "Loh Kang, kok datang lagi bawa hadiah?" "Alhamdulillah kiai, ini amalan luar biasa. Belum 40 hari saya ngamalin sholat berjamaah, Allah takdirkan saya naik pangkat dan gaji 2 kali lipat, utang saya lunas, istri tambah sayang." Alhamdulillah. Maukah tidak? Naik pangkat yang punya jabatan, maukah tidak? Penghasilan berlipat, maukah tidak? Perbaiki sholat, saudara. Kita semua, saudara. Apa amalannya? Sholat 5 waktu berjamaah. Di mana? Di mana azan dikumandangkan. Kapan? Di awal waktu. Jadi saudara, kita lihat sahabat Anas, saudara. Datang pembantunya, "Syekh, kebunmu kekeringan. Kalau nggak ada hujan, kurmamu bisa mati." Apa yang dilakukan Anas? Nggak nyari air, tapi nyari yang menguasai air. Tolong jawab, siapa yang berkuasa atas air? Siapa yang berkuasa atas air? Dia sholat. Kenapa? Sholat orang beriman itu mi'ratnya itu sholat. Orang beriman itu mi'ratnya sholat. Jadi kalau manusia beriman pengen jumpa Allah dengan apa? Sholat. Sahabat Anas sholat, saudara. Allahu Akbar, 2 rakaat, setelah itu doa. Ditanya, "Coba lihat kebunku." "Belum ada." Balik lagi sholat. Sampai 3 kali dalam kitab Hayatus Sahabah. Pas 3 kali sholat, datang hujan, cuman di kebunnya sahabat Anas saja. Saya mau tanya, hal begini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Apa kata Allah? "Wasta'inu bisobri washolat." Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Saudara, saya kalau bermasalah sama istri, ya, dan istri-istri saya yang lain, saya belajar memperbaiki sholat saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah karuniakan saya anaknya 9. Yang pertama sudah selesai hafal Quran 30 juz. Dulu boro-boro, ya, sampean tolong jangan batin benci sama saya. Belum tentu ketemu lagi. Betulkah tidak? Betulkah tidak? Terakhir istri saya yang kedua ini, Aisyah namanya, panggilannya Ummah Aisyah, hamil tua 9 bulan lebih. Maka tiba-tiba datang kepada saya, "Abah, maukah Abah melihat Aisyah lahir dengan tenang?" "Ya mau dong sayang, ada syaratnya." "Loh, syaratnya apa?" "Tolong Abah akad nikah yang keempat di depan Aisyah sebelum Aisyah lahiran." Ini kisah nyata saya, Pak. Saya dalam hati ini bener apa enggak gitu loh. Kok sayang neko-neko sih? "Abah, pengen nggak tenang?" "Ya pengen, tapi kan nggak harus begitu." "Enggak, harus begitu." "Terus nikah sama siapa?" "Tenang Abah, sudah saya siapkan." "Siapa?" "Teman Aisyah, santri putri. Orang tuanya, keluarganya sudah siap, sudah tahu semua." "Ya sudahlah, gimana Aisyah aja." Saya belajar jadi suami yang baik, saudara. Untuk tidak menyakiti hati perasaan istri, akhirnya saya ikuti keinginan dia. Akhirnya nikah yang keempat, saudara. Jadi hari ini keluarga saya itu terjadi seperti itu di luar kendali saya. Saudara, ada berapa banyak orang nggak pengen sakit tapi takdirnya sakit? Betulkah tidak? Betulkah tidak? Berapa banyak orang pengen nikah nggak nikah-nikah? Betul? Termasuk beliau. Udah lama pengen nikah, sampai hari ini nggak nikah. Jadi saudara, begitupun saya, bukan kemauan saya nikah sampai 4, saudara. Jadi tolong Bu, jangan benci saya, jangan geteng saya. Hati-hati loh, kiai bojone siji emalati apa meneh bojone 4. La ilaha illallah. Baik, kita tutup dengan doa sama-sama. Semoga sebentar lagi Ustaz Solmetnya datang. Baik. Baik, Ustaz Solmet alhamdulillah kurang lebih 5 menit datang. Kita doa singkat, semoga
manfaat dunia dan akhirat. Amin. Liridaillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadinal kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketiga sedekahnya istiqomah. Yang keempat sholat sunnahnya istiqomah, malam dengan 11 rakaat, paginya kalau bisa 8 rakaat. Yang terakhir istighosah atau dzikir atau muhasabah, apapun namanya, intinya doa kepada Allah dengan linangan air mata. Karena Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mengangkat kedua belah telapak tangannya seraya berlinang air matanya, sungguh kata Nabi, Allah malu untuk tidak mengijabah doa si hamba. Mari hadirin, kita angkat tangan kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya mujibas sailin. Ya Allah ijabah doa kami semua. Ya Allah ijabah harapan kami semua. Ya Allah ijabah cita-cita kebaikan kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah ijabah doa orang tua kami ya Allah. Ijabah doa pasangan hidup kami ya Allah. Ijabah doa anak-anak kami ya Allah. Ijabah doa guru-guru kami ya Allah. Ijabah doa saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijamilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma haddi ummata sayyidina Muhammad hidayatan amma sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Ya Allah berkahilah majelis kami. Ya Allah rahmatilah jamaah kami yang hadir. Ya Allah ampunilah segala kesalahannya, terimalah segala kebaikannya, sempurnakanlah segala kenikmatannya, jadikanlah asbab hidayah dan barokah ila yaumil qiyamah. Ya Rabb ampunilah seluruh dosa kami. Ya Allah ampuni dosa kami di saat kami pernah meninggalkan sholat. Ampuni dosa kami di saat kami tergelincir dalam maksiat. Ampuni dosa kami ya Allah di saat kami pernah berbuat zalim dan menyakiti hati perasaan orang, wabil khusus orang tua kami. Ya Allah ampunilah kami dikala kami pernah membuat berlinang air mata ayah ibu kami karena sikap kami yang tidak baik bahkan kurang ajar kepada mereka. Ya Allah ya Rabb ampunilah kami di saat kami belum mampu menjadi pahlawan keluarga, menafkahi mereka dengan nafkah yang terbaik. Allahumma ya Allah ampuni ayah dan ibu kami dimanapun mereka berada. Ya Allah berkahi rahmati ayah ibu kami. Ya Allah muliakanlah ayah ibu kami ya Allah. Selamatkanlah ayah dan ibu kami ya Allah. Bagi yang masih hidup panjangkan usianya dalam taat ibadah kepadamu. Sehatkanlah jasmani dan rohaninya. Bahagiakanlah hati dan perasaannya. Ya Allah berikan kesempatan kami untuk berbakti kepadanya, membalas jasa-jasanya, dan jadikanlah kami pahlawan yang bisa mewujudkan harapan dan cita-citanya. Hari bertambah hari semakin khusyuk salatnya, semakin istiqomah ibadahnya, semakin nikmat qiyamul lailnya, semakin indah tilawah Qur'annya, semakin mustajabah doa-doanya, dan kelak wafatkanlah orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang tua kami yang telah wafat ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah,
Jadikan kuburnya taman daripada taman-taman syurgamu. Ampuni segala salahnya, terima segala kebaikannya. Kumpulkan bersama para wali dan kekasihmu yang engkau beri keberuntungan. Kumpulkan bersama guru-guru kami yang telah mendahului kami, dan kelak kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Ya Rabb, ampunilah pasangan hidup kami. Jadikanlah pasangan kami sebaik-baik pasangan dalam teman beribadah, dalam teman berdakwah, dalam teman mengamalkan sunnah, istiqamah hingga kami mendapatkan rizki husnul khatimah, sehingga cinta kami abadi sampai di jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampunilah anak-anak kami ya Allah. Wahai Allah, bukan kami tidak menyayangi mereka, bukan kami tidak memperhatikan kehidupan mereka. Sering kami tinggalkan mereka dalam keadaan menangis memanggil kami sebagai orang tuanya. Ya Allah ya Rabb, kami belajar meluangkan harta, waktu dan diri meninggalkan mereka dalam rangka belajar menghamalkan agamamu, menghidupkan sunnah Nabi kekasihmu. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami yang kecil ini, terimalah pengorbanan kami yang sedikit ini, terimalah pengorbanan anak-anak kami, terimalah air mata anak-anak kami. Ya Allah ya Rabb, kami tidak mampu mencukupi keperluan mereka. Engkaulah sebaik-baik yang mampu wahai Allah, maka cukupilah anak-anak kami dengan barokah panjenengan. Kami tidak mampu mendidik mereka ya Allah, Engkaulah sebaik-baik yang mampu ya Rabb, maka didiklah anak-anak kami dengan hidayah panjenengan. Kami ya Allah tidak mampu menjaga mereka, Engkaulah sebaik-baik penjaga, maka jagalah anak-anak kami ya Allah dengan welas asih panjenengan. Ya Allah ya Rabb, ampunilah handetolan keluarga besar kami, kakek nenek leluhur kami, wabil khusus guru-guru kami ya Allah. Bagi yang masih hidup tambahkan mustajabah doanya, bagi yang telah wafat tinggikan makom derajat di kuburnya. Ya Allah, ampunilah seluruh jamaah yang hadir. Ya Allah, berkahilah kampung ini. Ya Allah, rahmatilah ahli kampung ini, rahmatilah pemimpin ahli kampung ini. Yang bergelimang dosa, ya Allah ampuni dosanya. Yang gelap hatinya terangi dengan nur cahaya hidayahmu. Yang sempit lapangkan dari kesempitannya, yang sakit sehatkan dari sakitnya, yang terlilit hutang ya Allah berikan solusi dari masalah hutangnya. Wahai Allah, kami mohon ampuni umat Islam semesta alam, baik kalangan jin maupun manusia, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, sehebat apapun perpisahan, itu masih lebih hebat dalam kebersamaan. Maka jangan picu perpecahan, tapi berangkatlah dari kebersamaan. Setiap kita berbeda, tapi di antara yang berbeda ada hati yang sama. Sama-sama mengimani kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai saudaraku, kita ini saudara, bukan satu kandung, tapi minimal satu negeri Indonesia tercinta. Bukan satu kandung, tapi sama-sama kita imani kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat inilah yang mempersaudarakan kita dunia dan akhirat. Yang namanya saudara, kalau jauh saling mendoakan. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat. Kalau dekat saling mengingatkan. Wattawassaw bil haq, wattawassaw bis sabr. Wahai saudaraku, dunia ini sementara. Ya, jangan gadekan akhirat kita yang selamanya hanya dengan kepentingan dunia. Akhirnya kita berpecah belah sama orang lain. Apa? Udahlah, kita sih udah punya musuh yang nyata. Dinas dalam Quran, musuh kita ini namanya setan. Jadi nggak perlu cari musuh yang lain. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Mulai hari ini yang berselisih segera islah. Mulai hari ini yang berselisih segera yang berbeda segala musyawarah. Tidak ada kenikmatan dalam pecah. Yang nikmat itu dalam keberkahan berjamaah. Sepakat tidak?
bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah, yang terakhir bersama dalam dakwah. Alhamdulillah Ustaz Solmed telah datang. Ya, pas bersama dalam dakwah seperti hari ini.